Yo, balik lagi. Balik lagi di Ngacio. Ngobrolin Calcio. Liga yang paling banyak rumor pelatih. Parah banget ini. 2 hari ini gila gak tenang anjir. Mau tidur gak tenang anjir. Beritanya jam 1. Tergantung Romano. Ya Romano gak tidur katanya. Romano gak tidur kalau musim transfer katanya. Gak pakai bot dia. Makanya dia nggak ada kita apa jadi adminnya nggak apa-apa lah ya. Ya. Dapat info duluan. Ya, yang udah pasti ganti Inter, sang juara Liga Italia, ganti pelatih ya. Nah, itu cukup ngagetin sih itu. Terus Juventus, sang juara Coppa Italia juga ganti pelatih. Udah fix di Allegri. Iya, orang lama juga sih. Orang lama rasa baru. Terus Gattuso pindah ke Fiorentina. Terus Ivan Juric pindah ke Torino. Iya. Yang lebih dulu udah pasti ya, Roma. Udah pasti. Spalletti juga udah fix ya, Napoli. Tapi belum deal, belum apa namanya? Belum diumumin. Iya. Ini juga bakal diumumin Simone Inzaghi ya. Inter ya. Simone ya. Itu juga kan tahu. Lazio siapa Mas? Kira-kira Mas? Katanya kalau enggak Mihailovic, siapa lagi? Walter Mazzarri, gak tahu deh tuh. Anjir orang-orang lama semua ya, maksudnya bukan orang lama, sorry, orang-orang yang di Italia aja udah seputaran situ. Roma doang nih gebrakannya. Ya beda kelas bos. Serta Conference League pertama di Italia bos. Butuh dirayakan. Gila langsung Mourinho, kayaknya gelar pertama Mourinho. Gue juga gak tahu, aneh banget itu. Gue gak ngerti sih depannya gimana. Ya kalau Lazio, gue sih berharap pelatih luar ya. Maksudnya jangan yang di Italia lagi ya. Consecao sih gue ngarep. Consecao ya itu udah perpanjang sama Porto katanya. Tapi kalau dia berani ngambil pelatih-pelatih dari Amerika Latin tuh juga bisa, kayak Crespo kan baru juara ya. Di Sao Paulo. Crespo. Kayak gitu-gitu. Juga bisa. Ya menarik sih. Lotito mah yang bisa digaji murah lah. Iya, sama yang nurut ya sama dia. Iya, legend-legendnya. Siapa anjir legendnya yang ngelatih ya? Selain Miha itu. Close belum ya? Oh iya, Nesta boleh. Ya, kalau seputaran pelatih, rumornya masih begitulah ya. Masih tinggal Lazio, Napoli. Ya Napoli sih udah hampir pasti itu. Spalletti cuman belum diumumin. Sassuolo yang belum. Sassuolo belum. Katanya sih, bukan katanya sih. Kemarin sempat ngobrol itu kayak kalau Italiano yang ke situ keren tuh. Ya, katanya Pirlo malah. Cocok sama filosofi Pirlo. Ya cuman ke Hellas lah. Kan udah bantuin Juve kemarin. Ya. Harus tahu terima kasih ya. Tapi Locatelli-nya sih yang kita masih nggak tahu nih bakalan cabut atau enggak gitu. Kalau mau sih cabut ya. Kalau mau dapat duit banyak sih sekarang sih jual. Iya, harganya lagi bagus. Kontraknya juga masih berapa tahun kayaknya. Terus De Zerbi juga cabut sih. Jadi kayak pelatih baru belum tentu bisa nyetel sama dia, maksudnya kalau masih di Sassuolo ya takutnya. Kan memang kalau Juve kan misalnya dipindah ke Juve gitu ya, misalnya Juve gonta-ganti pelatih juga dia masih terdukung sama pemain-pemain lain yang memang udah highly rated lah istilahnya pemain Juve mah dibanding Sassuolo. Jadi kayak bakal kebantu. Nah kalau di Sassuolo ini kalau ganti pelatih, ganti filosofi bisa berubah permainannya, maksudnya bisa kualitasnya bisa berpengaruh kalau menurut gue. Ya udah, kita lihat aja. Oke, lanjut. Mungkin sedikit review musim kemarin ya. Boleh. Ya kalau
Kalau yang nonton video pas bikin preview awal musim sih, prediksi gue banyak yang bener ya. Mohon maaf. Prediksi gue juga Inter juara bener. Itu kan tiga-tiganya kita bilang Inter juara. Iya. Cuman lu kan bilang prediksi Inter juara pas lagi Milan di puncak. Itu gimana tuh? Berharap juga tetap Inter juara. Enggak, gue bilang dari dulu itu gue yakin Milan pasti akan kepleset gitu loh. Cuman nggak nyangka aja momennya tuh setelah paruh musim. Jadi menurut gue nggak tepat aja plesetnya gitu loh. Harusnya dari sebelum paruh musim kayak. Gue nggak nyangka Milan. Penentuan UCL sampai giornata terakhir. Iya itu sih yang tegang lu jadi fans Milan. Dan kalau kalah lu nggak lolos gitu loh. Serem. Lolos lah. Lanjut kan. Ya itu juara sesuai ya. Inter. Yang prediksi Juve enggak rebutan juara kan cuman gua tuh awal musim. Nah yang selamat dari degradasi Spezia men. Spezia ya. Gila loh dia peringkat. Dia di atas Torino sama Cagliari loh. Yes. Oke loh itu. Tapi yang akhirnya nahan imbang Roma. Iya nahan. Yang gue kaget Parma loh. Sayang banget Parma. Ganti pelatih dia Enzo Maresca ya? Iya. Tapi dia nggak ada yang nyangka dia peringkat 20 gitu. Kalaupun degradasi. Kalau degradasi ya 18 kayak gitu. Anjir men. Juru kunci. Gervinho-nya udah cabut kan. Dia gak mau main di kelas Serie B gitu. Asik. Iyalah. Gervinho gitu. Main bareng Bruno Perez nanti. Nah, lu bayangin gak tuh? Kiri ke Roma ya dia. Bruno ke Turki ya dia. Ke Turki. Apa sih klubnya yang itu tuh? Yang Trabzonspor. Iya. Ya itu tuh. Udah tuh duet maut tuh. Gervinho kiri, kanan Bruno Perez. Top. Tengahnya gak ada orang pasti nanti. Dulu lewat samping doang. Dia kayak tongkat Nabi Musa aja. Dibelah. Itu momen bola apa mau tawaf bro? Dari pinggir. Tengah-tengahnya kosong cuy. Belah lautan. Terus di tengah Verona berhasil 10 besar ya, pas peringkat 10 lagi dia. Musim lalu gue lupa berapa sih. Ya kalau Verona Sassuolo sih emang bisa kebaca ya, pasti meningkat gitu ya. Torino sih yang gue nggak nyangka sih musim kemarin. Kayak gitu ya. Verona justru turun 1 peringkat ya dari musim lalu. Tim-tim yang pencapaiannya di luar dugaan, maksudnya dalam artian negatif itu Torino, Parma, ada lagi nggak? Cagliari, Fiorentina lah. Fiorentina ya. Fiorentina sih paling parah, lu punya Vlahovic, punya Ribery, punya Jack. Iya malah jadi tim gak jelas ya Fiorentina ya. Punya vokalis The Killers masih kurang. Masalahnya Chiesanya cabut pas sudah musim jalan. Nah, itu dia sih yang bikin drop ya. Padahal kalau enggak gacor ya. Tim papan atas ada nggak yang di bawah ini, di bawah ekspektasi? Nggak ada sih kalau papan atas sih. Yang Juve sebenarnya Juve di bawah ekspektasi sih gue. Di bawah ekspektasi lah, orang bukan seharusnya, maksudnya ya seharusnya ya seorang Juve itu jadi penantang berat Scudetto gitu. Tapi dia bahkan musim kemarin ya udah ibaratnya udah menyerah dari kapan tahu menyerah secara poin ya, maksudnya secara matematik kalah sama Inter. Dan banyak pertandingan mereka tuh kayak mainnya ini aja, nggak kayak Juve yang biasanya gitu, kayak kalah sama Benevento lah. Gitu kan. Ya itu gue bilang faktor kalau menurut gue sih karena pelatih baru ya Pirlo. Padahal pemain menurut gue oke lah. Chiesa, Kulusevski, Morata ya tengah ke belakang, tengahnya memang rada kurang sih, apalagi Arthur tuh jarang main. Jadi kayak memang ya, tapi
nggak nyangka aja maksudnya Juve seburuk itu musim kemarin itu, ya. Maksudnya sedrop itulah. Tapi kalau Allegri balik ya udahlah juara lagi. Roma anjir juara ntar musim depan. Hati-hati bos. Hati-hati. Lo tahu gak di satu forum di Facebook gosip-gosipnya anjir Roma beli De Gea, beli Isco, beli CR. Itu musim depan Roma mau apa aja di akun lelang cupang mereka. Gimana gajinya? Menurut gua Mourinho juga udah nggak semagnetik itu sih buat para pemain bintang. Nggak cocok. Enggak, gue nggak kebayang sih Ronaldo pakai seragam Roma kayak anjir. Gimana ya, Dok? Bukannya apa, Dok? Ya sulit Dok dibayangkan, Dok. Penasaran aja sih soalnya gue nonton Roma selalu pelatih yang main bagus aja, main apa sepak bola indah gitu, mengedepankan sepak bola indah dari zaman De Gea masih oke lah. Tiki Taka. Nah sekarang Mourinho gue penasaran sih gimana main pragmatis kayak zaman Ranieri dulu. Roma hampir Scudetto kan, main pragmatis. Iya. Nah gue penasaran nih, udah lo nggak usah main bagus-bagus lah. Beli katen kardus deh, terserah deh mau pakai kardus deh. Yang penting juara anjing daripada peringkat bawah. Lu main bagus, main bagus. Kalau Mourinho juga yang penting ya semua pemain bisa bertahan, udah gitu aja. Oke, balik lagi ke yang ekspektasi tadi. Kalau gue di luar ekspektasi gue Milan jujur, gue no offense ya, gue Milan aja. Serius. Oh ini maksudnya in a good way ini ya? Iya, in a good way menurut gue. Menurut gue kalau yang lain kayaknya yang tadi udah dibahas tuh kayak Parma bla 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 itu di luar ekspektasi lah. Bener in a bad way. Kalau yang in a good way gue Milan sih peringkat 2. Dan itu harus di Giornata 38 Dok. Anjir itu paling penting ya. Maksudnya lo ngerasain juara paruh musim gitu kan. Maksudnya gue nggak ngelihat itu di awal-awal musim dengan skuad Milan. Apalagi dengan pelatih Pioli, gue nggak ngelihat sih. Walau Pioli jagonya setengah musim ya, tapi gue nggak nyampe ngelihat dia itu bisa memuncaki klasemen. Itu sih. Ya. Keren. Dan benar emang cuman habis paruh musim berantakan. Itu dia kehabisan bensin. Kehabisan ide. Roma di luar Liga Italia ini sih gue. Di luar ekspektasi itu bisa sampai semifinal Europa League sih menurut gue prestasi ya. Dengan pemain anjir limit BPJS udah habis nih, limit asuransinya udah full plafon anjir, tuh bisa semifinal tuh gue bingung sih. Makanya si Roma paling parah cederanya. Tuh harus lah buat ngejelek-jelekin Fonseca. Lu bayangin pas semifinal aja cedera 30 menit baru main cedera 3. Anjir itu sarapan kagak sih? Tapi ngomong Fonseca gue mau nanya nih, kira-kira Fonseca masih cocok kelatih di Italia nggak? Menurut lu tim mana nih? Serah mau dari siapa? Mas Iksan duluan. Ya boleh Iksan dulu deh. Andaikan gitu loh. Ya kalau yang Sassuolo mungkin kalau mau ya. Maksudnya kan gaya-gaya proaktif lah. Atau Hellas Verona mau ambil nggak apa-apa lah. Atau Cagliari kali. Biasanya kan habis dari Roma ke Cagliari. Kalau nggak ke Sampdoria. Habis itu baru ke Lazio. Turunnya jauh banget ya. Itu mah kayak track EDF ya. Track EDF ya bener. Soalnya si Sampdoria kayaknya Ranieri udah lelah ya sama kehidupan sepak bola. Iya udah kesian lah, udah stres nanti dia. Mau fokus miara tanaman aja kayaknya. Anjir hidroponik ya. Janda bolong. Pas Mas Adit. Tapi kayaknya sih nggak di Italia dah. Dia cabut kayaknya. Ya gue juga kalau Fonseca ya tim-tim kayak Sassuolo kayak gitu sih, yang emang nyerang, yang ball possession, yang banyak pemain-pemain yang cepet gitu kan, emang Sassuolo sih. Tapi paling gue nggak tahu ya Sassuolo punya budget atau enggak buat Fonseca gitu. Biasanya kan mereka ngambilnya pelatih-pelatih yang nggak dikenal gitu kan,
Ya EDF kan dari Sassuolo juga, waktu itu Allegri juga dari Sassuolo. Iya. Kayaknya bukan style mereka aja gitu buat ngambil pelatih yang udah cukup punya nama. Makanya ya paling keluar lagi sih. Nggak tahu kemana mereka. Kalau menurut gue sih Napoli paling cocok. Kalau emang bicara cocok-cocokan ya, nggak bicara kemungkinan ke sana gitu. Napoli sih paling cocok. Ya. Wah, apalagi dia dikasih dari Napoli gawat. Gawat coy, asli. Pemainnya banyak. Malah agak klimak sih kalau Napoli dipegang Spalletti ya, malah ya kalau gue balik lagi. Iya, gue juga setuju mas. Justru Fonseca tuh bakal ngeri sih kalau dapet Napoli tuh. Masalahnya udah biasa main dari kaki ke kaki dari zaman Sarri, pemain-pemainnya kok ngeri sih. Ya. Tapi mudah-mudahan, tapi Spalletti juga ngeri mas, menurut gue ya. Spalletti tuh begitu-begitu tuh nyebelin dia, tapi nggak juara gitu aja. Iya, tapi dia ngerti cara menang aja sih Spalletti, mirip Allegri juga. Oh iya. Napoli gue paling cocok bro. Oke. Ada lagi nggak tim yang di atas ekspektasi? Tim di atas ekspektasi ya nggak ada, no surprises lah musim ini kayaknya. Top 4-nya balik lagi ke tim-tim lawas gitu loh. Gue juga sebenarnya top 4 enggak sih ya. Kalau yang di luar itu paling Udinese sih paling gue bisa masih hidupnya gitu. Iya, cuman kuat banget gitu Udinese itu. Iya, enggak. Iya, Depol cuman. Kalau gue sih paling lanjut ke ini aja sih, bukan fakta unik sih, maksudnya kayak yang ininya aja lah. Maksudnya ada di salah satu top skor Simi, dia berhasil mencetak 20 gol dari total 45 gol yang dicetak Crotone, tapi timnya degradasi. Sayangnya itu sih yang menurut gue kayak, wah ini pemain kayaknya sayang banget gak sih kalau misalkan dia juga harus turun ke Serie B. Padahal ya 20 gol dari 45 total gol, bayangin Crotone nyetak cuma 45 gol, 20-nya dicetak Simi. Dan gak ada rumor dia kemana. Itu menurut gue kayak rada ini sih. Kalau menurut kalian gimana nih seorang Simi Nwankwo? Ayo susah namanya. Itulah. Bisa ke Arsenal itu sih. Wah. Arsenal. Itu pakai Arsenal. Umur udah 29 sih emang. 29 ya? Udah late bloomer ya? Ya sebenarnya kalau striker sih oke. Buat striker kayak gitu tuh di Liga Inggris cocok gitu, kayak di tim-tim papan tengah juga cocok. Buat main-main gitu. Kayak iya. Buat main-mainnya bener-bener target main aja udah gitu. Iya. Ada lagi komentar Udinese menurut gua. Cocok Udinese itu sih. Bisa. Karena penyerangnya Udinese bapuk-bapuk. Gila, Udinese kayak gak ada striker loh. Lorente kayak ya. Iya. Menurut gua Okaka kan nomor 10 deh di dapur nomor 10 Udinese. Terus Depol gimana? Kalau dia nomor 10, Depol nomor berapa aja? Depol nomor 1 plus 0. Iya si Simi sih kalau gue bilang dia pemain yang tipikal bagus di tim kecil aja. Gue nggak ngelihat dia bakal bagus di tempat lain nih. Maksudnya kalau mau ambil paling buat cadangan kalau di tim besar. Tapi kalau di tim middle sih ya paling Udinese yang paling cocok ya. Main post play gitu. Lo Depol dapet chance nih. Lo ngasih umpan-umpan tarik, umpan tinggi, main post play tuh Simi cocok banget tuh. Terus sayapnya gerak itu cocok banget sih. Tapi kalau buat tim gede mah ya Simi sulit anjir. Sulit. Tapi pernah gue sempat baca di Twitter ada fans Inter yang bisa aja ngarep dia jadi pelatihnya Lukaku loh. Kira-kira cocok kah? Nah cocok karena dia bisa main cosplay. Kalau Conte ya? Kalau Conte ya? Conte. Kalau bukan Conte nih Inzaghi, gue nggak tahu sih. Tipikal Inzaghi itu sebenarnya quick striker juga ya. Immobile begitu tuh cocok Korea tuh. Si Inzaghi tuh demen-demen
lebih demen second striker tipenya ya. Jadi Lautaro kayak bakal bagus, cuman nggak tahu deh kalau Simi ya. Susah ya kalau jadi lapis Lukaku. Kalau masih Conte gue bisa setuju gue. Cocok sih menurut gue di Simone Inzaghi ya, karena Simi itu sering gol-gol tiba-tiba gol aja gitu kan. Tidak ada kayak Caicedo. Iya, tidak ada pattern yang jelas. Itu sangat cocok. Immobile kan sering gitu, Bos, karena dia golin kayak Rebic. Rebic pernah hat-trick, Bos. Tetap aja yang gampang gak gol, yang susah malah gol nggak jelas. Iya, maksudnya kayak gitulah. Dia positioningnya bagus gitu. Tiba-tiba ada di depan mulut gawang kayak gitu-gitu tuh Simi tuh gol-gol ajaib, gol gak jelas. Itu Immobile sama Caicedo banget tuh. Bagus sih kalau dilatih sama Simone Inzaghi ya paling, tapi nanti Inter akan reset mode ke peringkat 6 ke Europa League palingan kalau kayak gitu. Ya. Berarti Simi masih bisa lah ya main di Serie A. Masih harusnya. Sayang banget kalau dia turun sebenarnya tuh. Ya minimal Torino lah. Ya. Belotti ke Roma. Terus ini ada kita mau coba bahas statistik lucu-lucu nggak nih? Maksudnya statistik dikit-dikit aja tipis-tipis. Gini deh, gue mau nanya nih. Gue mau nanya sedikit. Gimana? Dari masing-masing satu, siapa pemain yang paling overperform? Apa, sorry? Overperform. Pemain yang paling overperform dari maksudnya kayak, ya lo kirain nih orang biasa ya, tau jago banget nih di musim ini. Masing-masing lah satu. Kalau gue nih, Karsdorp. Karsdorp gue di musim ini. Kan ini lagi nge-review ini Serie A musim kemarin kan. Kalau gue sih Karsdorp. Oke. Bung Iksan dulu mungkin. Atau siapa dulu? Gue masih mikir sih. Gue sih banyak. Banyak gue juga sebenarnya kalau sebutin satu. Gue sih karena tim gue aja, karena Karsdorp sih. Kalau gue ngomongin di tim gue, Calhanoglu juga menurut gue overperform. Musim lalu B aja, apalagi musim-musim sebelumnya. Musim ini bagus. Tapi siapa ya yang selain itu yang overperform paling? Kalau dari Milan gue sukanya Theo loh, nggak tahu dah. Apa gue karena bukan fans Milan? Theo dari musim lalu udah oke. Dari musim lalu ya. Di Milan sih lumayan banyak yang kategori gitu. Tomori, gitu. Itu kan nggak pernah main sebelumnya di Chelsea, pilihan kelima. Tiba-tiba main lebih langsung. Gitu. Atau Selemakers itu juga meningkat banget gitu, dari banyak aspek ya. Itu Raspadori sih kalau gue. Oh iya tuh Josh tuh. Musim lalu gue udah sempat, kalau nggak salah di Calcio tuh udah sempat gue ngobrolin juga soal Raspadori ini wonderkid nih bakal bagus, dan musim ini gokil tuh bocah. Apalagi pas ngacak-ngacak Milan. Ini kan squad Itali kan. Katanya dipanggil Euro sih. Gokil. Gila. Itu sih overperform menurut gue tuh. Ya. Kalau yang gampang itu sih Vlahovic lah itu. Vlahovic ya. Iya. Gue biasa aja. Gue pengen bangga-banggain Karsdorp aja. Vlahovic. Tadinya kirain cuma striker tinggi gede gitu doang gitu. Tapi nggak taunya skillful juga pas musim ini nih. Langsung mahal harganya. Iya. Lu siapa San? Gue di tiap tim ada sih. Kalau Inter, Bastoni. Karena dengan usianya yang muda yang menurut gue permainannya udah jauh melebihi ekspektasi Romagnoli, Rugani di umurnya gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Rugani anjir. Ya kan dulu kan Romagnoli Rugani kan gitu kan. Kita FM anjir. Nah ini Bastoni ini udah ngelewatin mereka lah. Tanpa digembar-gemborin juga padahal. Kalau dari Milan yang bilang Selemakers bakal bersinar tahun ini kan gue awal musim. Terus kalau Juventus sih sebenarnya yang agak di atas ini Danilo sih. Danilo gue lihat di skemanya Pirlo banyak dipasang di banyak formasi terus works aja gitu.
dibandingkan pengalaman berbicara. Ya, Juventus Danilo yang di luar ini. Kalau Cuadrado ya udah biasa. Terus di peringkat 4 apa ya? Atalanta. Backnya Romero. Kalau gue ya. Romero bener. Oh iya. Romero gila. Oke. Akhirnya Atalanta punya back yang kuat ya. Baru gue bahas tadi. Iya. Kenceng banget lagi larinya. Udah gitu jago ngegolin juga. Dan dia interceptionnya paling tinggi di Serie A musim ini. Iya lah. Overall. Orang dari pertahanan lawan udah intercept ya. Hari dia. Ikut nyerang udah bertahan di situ. Pasti mutus serangan. Bertahan dari final third sendiri ya. Final tertawan. Final tertawan nih. Terus apalagi ya? Napoli. Nah ini Napoli ini nih. Sebenarnya si Lozano awal musim keren sih, cuman sayangnya cedera ya. Iya. Terus jadi semuanya. Kalau yang dari tim-tim kecil mungkin jarang diperhatikan, gue paling suka Maggiore Spezia. Itu masih muda juga. Spezia mah lu perhatiin pasti. Ya ditonton mulu. Kalau Spezia mah wajib ditonton. Tapi Maggiore keren Maggiore. Gue suka Agudelo gue kalau di Spezia. Nathan Nandes kagak nih. Semenjak gua belain jadi hancur sih. Pas lawan Milan doang kemarin mainnya bagus. Iya. Theo mati sama dia. Suwe emang kadang-kadang gak diperluin. Oke. Nih ada statistik lucu sih, ini bukan lucu sih, statistik serius, cuman kayaknya menarik dibahas nih. Kartu kuning terbanyak musim ini men. Sampai 100 kartu kuningnya, buset. Kartu merah 5, Lazio. Gimana Dok? Tangga Dok, kasar betul. Itulah, makanya pendidikan moral sejak dini itu penting. Ini faktor Simone Inzaghi atau faktor apa nih? Emang Simone Inzaghi nyuruh dulu hajar aja lah. Iya nggak tahu juga sih kan, tapi Lazio emang mainnya fisikal kan. Iya. Lebih kayaknya Inter jadi begini nih musim depan. Iya, Inter main kayak gitu. Model kayak Lucas Leiva itu kan orang ditarik aja gitu kan, didorong aja gitu kan modelnya. Oke. Terus yang kedua Spezia 92 kartu kuningnya. Wajar lah. Lanjut ya. Gerilya dia. Lanjut ada ya. Lanjut Benevento 90, Fiorentina 86 sama Crotone 85. Tim di bawah kasar ya. Ya soalnya mereka kan reaktif biasanya. Reaktif ya harus ini. Terus tim dengan possession tertinggi ya, maksudnya paling sering nguasain bola itu. Ini gue nggak nyangka sih, nggak kepikiran aja kalau ternyata itu Sassuolo. 58,2%. Dia di atas, dia paling atas ya, maksudnya di bawahnya ada Juve, Napoli, Atalanta dan Lazio. Gue pikir lah Atalanta yang bakal paling tinggi possession, ternyata Sassuolo. Wow, cukup unik. Memang De Zerbi gitu ya. De Zerbi, iya benar. Ya. Dan itu dia motornya di tengah sih, kalau Sassuolo ya. Makanya Locatelli kelihatan banget bersinar. Ya khas lah tim-tim yang dan dia nggak punya striker yang target man, striker yang pendek, yang sering turun ke tengah juga. Modelnya level. False 9 jadinya. Oke. Terus shots per game paling banyak Napoli, gokil. Saya nggak lolos UCL ya, dengan shotnya udah banyak. Per game itu rata-rata 17. Wah gila. Geber baik dia nih. Ini gue nggak tahu ya hitungan shotnya ini, mungkin yang hanya on target aja dan gol dihitung, nggak ngerti gue gitu. Gol nggak dihitung, sorry. Kayaknya ya shot per game mungkin yang on target lah 17. Di bawahnya ada Atalanta, nggak heran dah hari-hari. Juventus, habis itu Milan dan Inter. Jadi shot terbanyak Napoli ya. Tapi emang sempat 2 kali ngebantai kan Napoli ya, lawan Fiorentina sama satu lagi siapa ya?
Kayak ada ngebantai ya. Banyak dia sebenarnya. Kalau menang banyak, menang gede banget. Pas akhir-akhir musim juga pernah menang gede. Yang gue ingat sama Fiorentina 6-0 itu ya. Set. Parah banget. Dia lawan Spezia aja menang banyak yang terakhir. Iya 4-1 apa? Nah itu. Atalanta aja kena bantai. Ini gue mau itu ya menggarisbawahi kenapa Napoli itu banyak shotnya. Gimana tuh? Karena pemainnya ini kebanyakan yang punya inisiatif buat nge-shoot dari luar. Jadi nggak nunggu nyampe kotak penalti dulu baru shoot. Justru ya kayak Zielinski tugas-tugas gitu kan. Zielinski, Insigne, Mertens itu kan kebanyakan gol-gol placing. Napoli itu. Makanya tugas-tugas striker Napoli di zamannya Gattuso kemarin kayak cuman buat narik back buat jaga dia terus mantulin keluar. Nah itu tuh yang 3 orang di belakang itu yang ngesut-ngesut. Oke. Ya terus asis ya Mas Ruslan ya paling di atas. Mas Ruslan dengan 12, di bawahnya ada Lukaku. Wow, 11. Lukaku lagi gacor banget nih. Peringkat 2 asis, peringkat 2 top scorer juga Lukaku, luar biasa. Terus di bawahnya masih asis ya, tadi ada Zielinski 10 asis. Miki 10 gimana nih Miki? Miki Cuadrado ngasih tap in ke orang-orang, umpan tap in. Nah itu jeleknya Roma tuh shoot dari luar kotaknya nggak ada. Kalau lo Napoli banyak tuh Roma paling nggak ada menurut gue, karena yang berani nge-shoot siapa? Cristante anjir. Lu bayangin biasa jadi Cristante jadi back ya. Gak ada yang berani. Makanya gue Peretu juga jarang sih. Apalagi cedera kan lama waktu itu. Makanya kangen nenggolan gue. Asal gebok aja tuh kakinya made in Toba. Males Roma kayak gini. Itu sih. Terus statistik, apalagi kira-kira yang mau dibacain statistiknya? Player statistik aja coba kita. Nih gue ada dikit sih kalau ngomongin rating. Ini versinya. Ini menurut gue ngambilnya dari WhoScore ya. Rating tertinggi, pemain rating tertinggi top 5 musim ini, musim kemarin maksudnya. Cristiano Ronaldo seperti biasa udah hari-hari Zlatan Ibrahimovic, nomor 2-nya Zlatan, ketiga Insigne, keempat Lukaku. Nah yang kelima nih cukup bikin ini Berardi. Gak kaget ada Berardi. De Paul kaget masuk sih karena De Paul di bawahnya Berardi pas. Wah iya itu. Gue bacain 10 aja lah ya, tanggung. 7 ada Mkhitaryan, 8 ada SMS anjir. 9 Theo Hernandez dan 10 Çalhanoğlu. Wih gila, Milan banyak juga. 3 pemain Milan. Pemain Inter kok cuma Lukaku ya? Makanya aneh ya. Rating gue nggak tahu berdasarkan apa hitungannya ya. Terus ya kalau dari segi defensif yang kayak tadi gue sempat bahas di Twitter, interception paling tinggi Romero. Nah ini makanya dia kayaknya gacor dan dipanggil ke mana? Timnas ya. Terus masalah passing ternyata kalau passing kan zamannya sekarang main dari belakang gitu ya. Ada pass rate sukses tertingginya itu dipegang sama Marlon Santos men. Sassuolo back Brazil. Sassuolo. 95 itu mau dibawa sama De Zerbi tuh. Katanya sih ke Shakhtar. Dia nyampe 95% loh. Gila juga sih ini. Ini ball playing defender yang kalau lihat dari passing rate-nya ya, ini ball playing defender nih kayaknya nih. Jago. Ya 9 mainnya memang gak sebanyak back-back yang lain mungkin ya. Dia 19 kali main tapi 5 dari bangku cadangan menurut gue, tapi tetap oke sih. Apalagi dengan gaya possession-nya Sassuolo tadi relate sebenarnya. Jadi sebenarnya kreatornya di belakang sini nih. Gokil. Ya udah sih paling itu. Ini kita lanjut ke sesi berikutnya.
nanti aja. Boleh. Oke. Untuk sesi ini kita stop dulu. Ya. Yep.